Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di hari Jumat ini sudah di penghujung tahun, di hampir minggu ketiga di bulan Desember 2025, kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya panjat syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya dan bisa berkumpul bertemu di sini dengan Bapak Ibu sekalian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ICSP, Institute of Certified Sustainability Practitioners, atas kolaborasi ini dan juga kesempatan ya untuk bisa belajar bersama membahas tentang standar global baru yang terkait dengan asuransi pada sustainability. Dan saya juga ingin menyapa Bapak Ibu sekalian yang juga hadir dan bergabung pada webinar kali ini, dan semoga kita bisa mendapatkan nanti banyak hal ya untuk bisa berdiskusi untuk penerapan standar baru yang akan dilaksanakan dan akan efektif nanti di akhir tahun 2026. Dan untuk pembahasan kali ini tentunya saya akan coba ya memadatkan dari materi ISSI 5000 atau mungkin kita sebut saja dengan ISA 5000 ya, untuk saya coba menjadi intisari yang praktis, dan semoga durasi singkat ini bisa mendapatkan gambaran pemahaman yang utuh, dan tentunya nanti dengan diskusi dan tanya jawab, karena memang standar ini juga baru dan belum diterapkan, tentunya juga bisa menjadi subject to discuss bagi kita semua. Oke, mungkin sedikit mau izin untuk memperkenalkan saya sendiri. Tadi seperti disampaikan oleh Bu Amalia, adalah salah satu tenaga pengajar di kampus PT KIN dan juga menjadi managing partner di kantor akuntan publik. Karena background saya juga accountant, jadi mungkin memang banyak hal yang harus saya pribadi alami, bahwa terkait dengan sustainability itu kita jadi lebih wide, yang selama ini mungkin concernnya lebih ke financial, lebih ke kuantitatif, lebih ke jurnal debit kredit gitu. Saat ini dengan adanya juga sesuatu hal standar baru, standar yang terus berkembang ya terkait dengan sustainability, sampai dengan di assurance sendiri dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ya, lebih kurang di Indonesia, menjadi satu hal yang baru untuk saya pribadi di bidang ini. Nah, saya selain dari menjadi managing partner di kantor akuntan, saya juga bergabung di batch Sustainability Assurer dengan 3 orang asurer yang saat ini sudah memulai untuk bisa berpartisipasi ya dalam ekosistem atau tata kelola di pengelolaan terhadap asuransi di sustainability. Oke, kita akan mulai dengan gambaran untuk sustainability reporting hierarki ya. Ini mungkin juga penyajian yang atau sesuatu yang Bapak Ibu sekalian sudah sangat pahami terkait dengan pelaporan keberlanjutan dengan piramida terbalik ini. Itu kita memulai dengan visi yang makro, yaitu bagaimana global standar atau tujuan global seperti Paris Climate Agreement dan UN SDGs yang menjadi salah satu North Star ya, atau arah utama pergerakan terkait dengan era sustainability, dan bagaimana kontribusi pada setiap negara juga terkait dengan pengurangan emisi dan juga pembangunan yang berkelanjutan itu disepakati secara internasional. Begitupun juga di negara kita di Indonesia yang sudah menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Selain global standard, tentunya global standard akan diturunkan ke lapisan berikutnya, yaitu dalam sebuah framework, yaitu kerangka kerja yang secara inisiasi itu akan mempermudah ya bagaimana mewujudkan global standard tersebut, seperti framework UN Global Compact, PCAF, dan juga untuk institusi keuangan ya. Dan untuk di framework sendiri juga akan diturunkan kembali menjadi sebuah garis besar pelaporan di lapisan yang ketiga atau di tayaran ketiga, yaitu agar supaya aksi-aksi yang diharapkan menjadi tujuan bersama, yaitu lewat global standard dan framework atau global goals dan framework ini bisa di-report dengan bahasa yang sama gitu, yaitu kita mengenal ada GRI, IFRS untuk S1, S2, dan juga di SSB standard. Dan bagaimana di Indonesia, ini juga ada sedikit highlight kami refresh terkait dengan di Indonesia sendiri. Untuk penerapan terkait dengan sustainability information atau reporting masih merefer kepada POJK 51 tahun 2017 dan SOJK 16 tahun 2021, dan beberapa dari standar untuk di climate risk management and scenario analysis perbankan juga menjadi current regulation ya yang masih outstanding. Dan memang sampai saat ini mungkin kalau dilihat setelah rilisnya
terutama untuk ISA 5000 sendiri, ini proses untuk reporting dan untuk asuransinya di Indonesia masih proses adopsi ya. Sebagaimana mungkin nanti juga di landscape untuk milestones dari IAI sendiri, khususnya di accounting, bagaimana setting standar untuk asuransi dan juga PSPK 1 dan 2 itu masih tetap running sampai 2027. Di samping itu juga muara dari semua pelaporannya ada rating ya dan assessment di bagian yang paling bawah ini yang juga dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti MSCI, S&P Global dan Sustainalytics, dan rating ini bisa kadang sering menjadi semacam wajah kinerja keberlanjutan dari perusahaan-perusahaan yang menerbitkannya untuk sustainability information di mata investor, kemudian stakeholders lainnya, dan kadang juga untuk global interest. Dan dengan demikian sebenarnya kalau melihat dari hierarki ini, kita sudah bisa sama-sama memastikan bahwa dari hierarki pelaporan juga harus ditambah untuk meningkatkan kualitasnya dengan adanya asuransi. Oke. Ini tambahan beberapa informasi di 5 tahun terakhir yang kami dapatkan dari IFAC with ACPA and SIMA ya, terkait dengan bagaimana landscape untuk reporting standar sustainability di beberapa negara-negara ya, seperti di wilayah di Amerika, Eropa, hingga Asia Pasifik. Dan memang pelaporannya ini lebih banyak menggunakan apakah SSB, GRI, TCFD atau SDGs ya. Dan ternyata 80% dari rata-rata penggunaan untuk GRI sendiri adalah menggunakan standar sustainability reporting ini menggunakan adalah basisnya adalah GRI. Dan juga acuan untuk laporan keberlanjutan ini paling banyak adalah SGD, dan laporan keberlanjutannya juga paling banyak untuk disajikan itu dengan di annual report ya. Meskipun juga ada beberapa report yang juga secara khusus disajikannya khusus di sustainability information atau sustainability report. Oke. Bagaimana untuk di assurance statement and reporting standarnya? Di gambar ini disajikan bahwa untuk limited assurance ini masih menjadi standar yang dominan ya di pasar global. Rata-rata lebih kurang 82%, dan Indonesia sendiri juga termasuk menjadi bagian dari proses asuransi yang paling banyak digunakan adalah untuk statement limited dan moderate assurance. Dan juga di topik-topik juga yang banyak dilakukan atau diverifikasi oleh auditor ini adalah paling banyak itu di aspek lingkungan, di mana 97% perusahaan yang melakukan asuransi itu verifikasinya di emisi gas rumah kaca atau GHG emission, dan cakupannya itu untuk skop 1 dan skop 2 yang tingkat kematangannya udah hampir lebih dari 99%, dan berarti untuk matriks lingkungan sendiri sebenarnya sudah jauh melebihi dari aspek lingkungan, untuk aspek sosial dan aspek tata kelola atau governance. Dan kemudian lebih spesifik di Indonesia, bahwa untuk pengungkapan di Indonesia seperti di awal tadi juga saya sampaikan bahwa ekosistem national regulation yang masih merefer di POJK dan SOJK dan juga SISB, di mana pengungkapan untuk asuransi sustainability reporting sendiri juga masih menggunakan GRI dan juga beberapa standar lain yang acuannya juga sama dengan terkait dengan SDGs. Dan juga di 5 tahun terakhir sudah mulai banyak ya, atau sudah mulai adanya peningkatan jumlah asuransi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menerbitkan laporan keberlanjutan, dan sebagian besar ini masih menggunakan standarnya adalah dari A1000 sampai tahun 2023 ini. Kebetulan ini juga di Indonesia karena regulasinya masih mensyaratkan bahwa asuransi ini adalah bukan mandatori atau voluntary, maka proses ini tentunya masih terus-menerus berlangsung, dan kita masih menunggu adanya revisi ya dari regulator, terutama untuk perusahaan emiten yang nantinya akan disclose untuk informasi sustainability, apakah perubahannya itu akan memandatorikan ya atau mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar untuk mengassure ya sustainability information yang disampaikan. Oke, saya lanjut ya untuk memberikan gambaran umum terkait dengan kerangka yang dikeluarkan oleh IASB. Di mana IASB sendiri sebenarnya adalah memang standar board yang khusus untuk menerbitkan peran assurance dan peran audit ya untuk international standard.
Dan di dalam standarnya sendiri, sebelum kita mungkin masuk ke ISA 5000, secara garis besar kerangka untuk asuransi dan audit itu dilingkupi dari kode etik ya, yang harusnya menjadi framework utama bagi pemberian jasa audit dan asuransi. Sebagaimana diketahui, audit dan asuransi sendiri adalah level tertinggi untuk jasa yang bisa diberikan oleh praktisi ya, yang dimana memang dalam definisinya asuransi sendiri adalah jasa untuk peningkatan kualitas informasi laporan gitu ya bagi pengambil keputusan, sehingga fokusnya itu adalah memastikan adanya keyakinan informasi yang dipublish dan pengguna informasi bisa merely on terhadap hasil dari audit and assurance. Dan di dalam IASB Code sendiri ada engagement yang diatur oleh IASB dan yang tidak diatur, artinya memang secara rules dan prinsipal dilakukan atau digunakan ya sebagai standar praktisi dalam menyajikan jasa atau menyediakan jasa audit dan assurance yang merefer terkait dengan SMM 1, yaitu standar mutu management, yang juga untuk di profesi akuntan publik sendiri akan terimply atau terimplementasi di bulan ini ya, di Desember 2025 ini, dimana SMM 1 sendiri sebuah focusing untuk bisa memastikan semacam dapur dari penyedia asuransi dan audit ini juga memenuhi standar-standar yang berlaku. Kalau mungkin kita mengibaratkan semua standar ini adalah resep ya untuk nantinya bisa diberikan kepada stakeholders atau sebagai pengguna laporan, maka SMM ini adalah menjaga kualitas atau memastikan bahwa bagaimana prosesnya, kebersihannya, kemudian mutunya, dan juga perjalanan atas proses tersebut itu dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten dan juga pihak-pihak yang juga menjaga atas kualitas dari pekerjaannya. Dan di historis untuk di IASB pronouncement sendiri yang sudah memang berlangsung secara utama ya, yaitu adalah data-data yang terkait dengan historis gitu, atau jasa atestasi, di mana jasa atestasi ini adalah jasa para praktisi itu memberikan atau mengeluarkan written report ya, atau laporan tertulis yang menyatakan sebuah conclusion atau kesimpulan terhadap keandalan dari asersi yang dinyatakan oleh pihak lain. Dan yang current dan sudah lama ya diimplementasikan ada informasi laporan keuangan atau informasi yang historis, yaitu diatur di ISA International Standard untuk laporan keuangan mulai dari ISA 200 sampai ISA 800. Kemudian untuk standar review sendiri adalah limited assurance ya, tapi untuk historis information di standar review di SA 2000 sampai 2699, dan juga untuk less complex entities yang sebenarnya di Indonesia sendiri belum diadop ya untuk dipraktisi, tapi di international standard sudah ada bagaimana audit dilakukan untuk industri-industri yang memiliki kompleksitas yang lebih rendah dari industri yang sejenis. Nah, bagaimana atau di manakah letak ISA 5000 sendiri? Sebenarnya adalah masuk dalam perikatan Others Assurance, yaitu perikatan yang memberikan gambaran bagi laporan selain dari laporan historis atau laporan keuangan. Sehingga di sini kita lihat bahwa sebelum ISA 5000 ada, sebenarnya sudah ditetapkan di IASB sendiri adalah ISA 3000. Yang ISA 3000 per 2021 updateannya sudah banyak yang digunakan, tidak hanya untuk informasi sustainability. Artinya bagi praktisi sendiri khususnya di public accountant sudah menggunakan ISA 3000 untuk banyak hal yang bukan historis laporan keuangan, tapi untuk standar atau kriteria-kriteria yang dipilih bagi pengguna atau bagi penyedia informasi yang akan dibutuhkan adanya pernyataan dari praktisi untuk memberikan kesimpulan terhadap keandalan dari laporan tersebut. Nah, ISA 3000 ISA 3000 dan ISA 5000 sendiri standar global sudah menyajikan bahwa ini berdampingan dengan standar-standar yang lain yang dikeluarkan oleh IASB. Tapi IASB memberikan gambaran bahwa ini adalah standar global yang utama untuk asuransi keberlanjutan. Artinya kita sudah menyatakan bahwa ISA 5000 adalah menjadi salah satu ya dari standar yang dikeluarkan oleh IASB, bahkan salah satunya untuk standar internasional tentang asuransi keberlanjutan.
Nah, di samping itu IASB juga memberikan atau mengeluarkan perikatan standar-standar atas perikatan jasa lainnya ya, seperti SJT di standar SJT 4000, kemudian juga standar lain yang tidak diatur oleh IASB tapi memang tidak memerlukan adanya kekhususan karena di luar dari pemberian informasi, peningkatan kualitas informasi seperti di awal saya sampaikan, yaitu dengan jasa asuransi seperti engagement consultant, engagement untuk perpajakan atau layanan lain seperti konsultan manajemen, layanan informasi dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimanakah saat ini standar yang dirilis oleh IASB seperti tadi hierarki yang saya sampaikan, bahwa penggunaan untuk ISAE 3000 sendiri ini pada dasarnya masih berlaku ya, digunakan oleh praktisi untuk menyediakan jasa yang bukan historis laporan keuangan. Ya, akan tetapi ketika sudah ada final pronouncement dari IASB untuk assurance sustainability sendiri untuk penggunaan atas assurance engagement, maka AA1000 adalah menjadi salah satunya standar yang digunakan untuk memberikan jasa ya bagi audit dan assurance untuk sustainability. Di samping juga masih diberlakukannya standar AA1000 yang seperti tadi data yang disampaikan juga masih mendominasi untuk pemberian conclusion bagi sustainability information dengan menggunakan AA1000. Di mana mungkin ISA 5000 itu juga tadi sudah menggantikan peran ISA 3000 dan juga secara praktis ISA 3410 juga sudah tidak lagi bisa digunakan setelah rilis dan juga diimplementasikannya ISA 5000. Dan untuk AA1000 sendiri sebenarnya di assurance standar ini dikeluarkannya oleh Accountability di UK dan metodologinya memang agak sedikit sedikit berbeda ya untuk ISA 5000 dan juga untuk di AA1000. Dimana juga untuk di AA1000 sendiri lebih ke prinsip untuk stakeholders engagement atau inclusivity-nya itu lebih kuat ya, dan juga ini juga termasuk standar yang masih digunakan dan bahkan juga bisa berdampingan ya untuk menghasilkan hasil asuran yang malah lebih robust dan juga lebih kredibel. Oke. Nah, ini sedikit dari apa perbedaan antara IASB dengan pendekatan ISA dan juga dengan pendekatan ISAE yang sudah diimplementasikan dan juga A1000. Kita mulai dengan fokus ISAE 3000, karena ISAE 3000 ini kerangkanya adalah kerangka asuransi dan informasi fokusnya adalah seluruh yang berkaitan dengan non-historical, informasi keuangan yang non-historical. Jadi semua yang menggunakan, yang membutuhkan untuk diberikan jasa asuransi, tapi informasinya bukan laporan keuangan, tapi bentuknya audit gitu, atau bentuknya asuransi, baik dia limited maupun reasonable, maka penggunaannya masih dengan ISAE 3000. Nah, di ISAE 3000 sendiri di prinsipnya adalah sama seperti tadi kode etik yang di awal saya sebutkan tadi, ada objectivity, kemudian ada confidentiality, professional due care, dan juga ada fokus untuk professional competence dan juga professional behavior. Jadi di ISAE 3410 lebih spesifik yang mengatur tentang penghitungan emisi gas rumah kaca, yang ini tadi disampaikan bahwa sudah tidak akan berlaku lagi ketika sudah karena sudah include di dalam ISA 5000 untuk aspek di emisi gas rumah kaca. Dan untuk di tingkat asuransi sendiri di ISAE 3000, 3410 dan 5000, kita fokuskan di ISA 5000 kalau kita bandingkan pada dasarnya kerangka utamanya memang dari ISAE 3000. ISA 5000 secara spesifik membahasnya tentang topik-topik di sustainability, sehingga proses terkait dengan pemberian practitioners yang memberikan jasa ini yang diatur di dalam IASB sendiri memang tidak boleh terlepas dari dua syarat tadi, yaitu kode etik dan juga SMM 1. Dan untuk di tingkatan assurance yang limited dan reasonable dan juga pelaporannya, untuk laporan asuransinya itu tertulis menjelaskan perikatan prosedur kesimpulan
Juga sama untuk ISAE 3410 karena juga merefer dengan ISAE 3000, dan ISA 5000 pun juga laporan asuransinya tertulis juga mengikuti struktur yang sama seperti ISAE 3000 tapi dengan elemen yang lebih spesifik yaitu elemen sustainability. Nah, bagaimana untuk di AA 1000 sendiri, yang seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa fokusnya itu lebih banyak kepada stakeholder inclusivity ya. Jadi opsi tipe 1, tipe 2, kemudian moderate dan high, dan juga dengan prinsip materialitas, responsif, dan dampak, ini lebih ke informasinya itu penekanannya untuk stakeholder engagementnya. Dan temuannya juga asuransinya sama-sama tertulis dengan pendapat, temuan, dan rekomendasi. Jadi sifatnya lebih kepada di pilihan ya untuk tipe 1, tipe 2 di level moderate atau high. Oke, selanjutnya kita mulai masuk di overview dari ISA 5000 sendiri, yaitu status untuk ISA 5000 kapan akan diimplementasikan. Di dalam standar, POCB menyatakan bahwa bisa diimplementasikan adalah setelah 15 Desember tahun 2026 ya, jadi lebih kurang 1 tahun lagi. Akan tetapi adopsi lebih awal ini diizinkan untuk penggunaan standar ini menjadi standar yang akan digunakan bagi asuror dalam memberikan jasa asuransi sebagai sustainability information. Dan 3 dokumen atau standar yang sudah dirilis oleh IASB ya, mulai dari November tahun 2024 di final pronouncement-nya, kemudian basis for conclusion, dan yang terbaru di 2025 Januari kemarin sudah keluar guidance-nya untuk International Standards on Sustainability Assurance implementation-nya, yang akan bisa menjadi rincian lebih detail terkait dengan proses mulai dari engagement sampai dengan reporting menjadi rujukan. Dan implementasi ini diharapkan memang tahun depan akan mulai diberlakukan, akan tetapi mungkin di Indonesia sendiri proses ini masih ongoing ya kebijakannya, karena banyak yang masih menggunakan standar yang lama ya di tahun 2025 yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Nah, saya sedikit balik lagi di kerangka tadi IASB, di kerangka dari IASB sendiri, siapakah yang bisa menggunakan ISA 5000. Di dalam pernyataan di dalam standar sendiri itu menyebutkan bahwa yang bisa menggunakan ISA 5000 adalah any assurance practitioners, di mana mereka bisa sebagai professional accountant atau juga bukan akuntan, dan mereka juga memberikan atau memenuhi 2 syarat ya untuk practitioners dan team membersnya, yaitu memenuhi kode etik, artinya tetap menjunjung tinggi kode etik dan penerapan kode etik di dalam penyediaan asuransinya, dan juga telah menerapkan SMM 1. Nah, kalau untuk di kode etik sendiri, untuk di standar yang harus menjadi gambaran, karena IASB sendiri sebenarnya adalah internasional untuk etik standar boardnya for accountant ya. Jadi ini memang kode etik yang secara umum tuh harus dipenuhi oleh seluruh praktisi di akuntan dengan bentuk dan juga tempat yang apapun ya. Jadi standar umumnya seperti integrity, kemudian objectivity, professional competence and due care, kemudian confidentiality, dan sampai ke professional behavior. Nah, di mana kode etik sendiri adalah menjadi salah satu syarat mutlak ya, atau syarat utama penyedia untuk jasa asuransi. Seperti di awal saya sampaikan bahwa jasa asuransi sendiri adalah the highest level untuk diberikan kepada penyedia atau pengguna informasi, artinya dapat banyak memberikan informasi atau conclusion yang membuat dalam untuk investasi sendiri atau mungkin untuk stakeholder sendiri itu akan bisa lebih engage. Nah, di samping itu SMM 1 juga yang baru akan diimplementasikan, yang sebelumnya namanya adalah SPM atau Standar Pengendalian Manajemen, berubah menjadi SMM 1 ya, seperti tadi awal saya sampaikan, sebagai sistem yang harus dimiliki dalam konteks tata kelola penyedia penyedia jasa asuransi ya. Isinya itu minimum ada 8 hal ya yang harus dibahas di dalam SMM 1 ini ya, mulai dari proses penilaian kantornya, kemudian ada tata kelola atau kepemimpinan, governance and leadership di dalam kantor tersebut, kemudian persyaratan etika yang harusnya diimplementasikan oleh kantor penyedia atau provider dari asuransi sendiri, asuransi provider, kemudian bagaimana pengaturan terhadap engagement yang berhubungan dengan keberlanjutan atau juga atau engagement atau penerimaan untuk
perikatan pertama dan juga untuk perikatan yang berulang, juga untuk bagaimana pelaksanaannya, dan juga SDM seperti teknologinya, intelektualitas dari person-person yang adanya, person-person yang ada di dalamnya, dan juga bagaimana kualifikasi dari resource yang ada di dalam perusahaan assurance provider, dan juga informasi dan komunikasi yang digunakan oleh assurance provider tersebut sampai proses pemantauan atau monitoring dan remediation ya. Artinya ini menjadi salah satu syarat yang juga relevan ya dengan praktek-praktek yang sudah best practice yang terjadi di jasa asuransi yang di-provide oleh standar yang dikeluarkan oleh IASB, di mana memang dua aspek kode etik dan juga SMM1 menjadi syarat utama. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan ya bagi penerapan terkait dengan dua syarat tersebut untuk bisa diimplementasikan bagi penyedia asuransi di Indonesia sendiri. Oke. Ya, moving dari ISA 3000 ke ISA 5000, tentunya di ISA 3000 sendiri adalah guidance atau kerangka penyediaan jasa asuransi bagi stakeholders yang cakupannya adalah cakupan yang secara prinsipal ya, atau secara prinsip based, memberikan kerangka ya bagi assurance provider gitu untuk bisa nantinya memahami proses mulai dari engagement sampai reporting terhadap data-data atau terhadap informasi yang non historis yang terkait dengan pelaporan keuangan. Nah, ketika berubah menjadi ISA 5000, justru banyak hal ya yang sebenarnya lebih spesifik. ISA 5000 ini menekankan setidaknya ada 5 hal ya yang secara spesifik ini di sharpening di ISA 5000. Misalnya yang pertama adalah estimasi dan forward looking information. Kalau di ISA 3000 di gambaran terhadap estimasi and forward looking information ini hanya memberikan prinsip-prinsip yang umum saja ya mengenai evaluasi tentang estimasi tanpa paduan yang detail ya, karena memang sebenarnya penyajiannya atau tujuan dari ISA 3000 ini adalah secara general itu prinsip-prinsip dasar saja. Secara spesifik establish kriteria yang digunakan dan juga topik yang diimplementasikan dalam ISA 3000 sendiri juga beragam ya, khususnya kalau di Indonesia. Nah, untuk di ISA 5000 apa yang dibahas di dalam estimation and forward looking information, tentunya juga karena informasi yang berhubungan dengan sustainability ini adalah banyak yang juga informasi adalah informasi estimasi masa depan atau forward looking, seperti misalnya target net zero emission di tahun 2050, atau misalnya kita banyak nantinya menemukan analisis skenario dari iklim atau mitigasi terkait dengan iklim sendiri, resiko iklim yang dilakukan atau yang didisclose. Tentunya ini juga akan banyak memberikan prinsip-prinsip umum yang lebih spesifik gitu terkait dengan sustainability. Begitupun juga untuk grup dan rantai nilai ya, atau value chain, di mana di ISA 5000 ini juga secara eksplisit mengatur dari semua proses yang secara komprehensif dari hulu sampai hilir terkait dengan misalnya scope emission di scope 3, dan ISA 5000 ini mengadopsi juga keseluruhan terkait dengan kebutuhan untuk value chain tersebut. Jadi informasinya juga nanti akan lebih sangat lebih komprehensif dan juga mungkin lebih bisa kita gathering ya dari berbagai sumber. Dan ISA 5000 sendiri juga mengadop ISA ya. Oke. Ya. Mohon maaf, saya izin lanjutkan. Untuk ISA 5000 sendiri juga mengadopsi untuk konsep di audit group ya, di ISA 600 ya, untuk terkait dengan auditor komponen, tapi juga artinya juga memungkinkan untuk bisa mengadopsi bagaimana sustainability assurance dilakukan di ISA 5000 ini. Juga ada grup-grup atau mungkin subsidiaries yang juga dilakukan assure, tapi juga nanti konsep utamanya adalah menggunakan ISA 600. Dan untuk di penilaian resiko dan pemahaman pengendalian internal pada limited assurance juga di ISA 5000 ini
mensyaratkan ya bahwa praktisi itu wajib juga untuk mendapatkan pemahaman pengendalian internal yang baik, meskipun jasa yang nanti diberikan hanya di limited assurance. Hal ini juga dipastikan bahwa dengan tujuan adalah supaya assurance provider dapat memastikan ya bahwa praktisi mengidentifikasi di mana letak resiko atas kesalahan salah sajian material atau tindakan-tindakan greenwashing yang terjadi, yang bukan hanya sekedar mungkin tanya jawab, meskipun jasa yang diberikan adalah hanya limited assurance. Artinya di ISA 5000 ini akan lebih banyak persyaratan-persyaratan yang secara spesifik ya dipersiapkan oleh assurance provider gitu, bahwa jenis apapun nantinya bentuk dari jasa yang diberikan di assurance ini, baik limited maupun assurance, pemahaman terhadap pengendalian disability information harus menjadi syarat yang utama. Dan juga untuk yang keempat adalah work effort untuk precondition, di mana work effort untuk precondition di sini adalah memang terlihat lebih berat ya. ISA 5000 ini mengatur sebelum kita melakukan perikatan atau sebelum kita menerima sebuah perikatan atau perikatan yang berulang ini, kita harus memastikan auditability dari calon perusahaan atau calon informasi yang kita akan assure gitu ya, dimana kerangka ESG-nya sendiri juga sebenarnya beragam, kemudian juga artinya praktisi sendiri juga harus bisa memastikan lebih kritis apakah memang perusahaan atau sustainability information ini layak dilakukan audit gitu atau dilakukan assure gitu untuk penggunaan dari ISA 5000 sendiri. Jadi ada penekanan hal tersebut di dalam work effort for precondition sebelum kita memulai atau kita menerima sebuah perikatan untuk ISA 5000. Dan yang terakhir juga yang banyak perbedaan ya antara ISA 3000 dengan ISA 5000 sendiri adalah konsep materiality. Dimana kalau materiality di ISA 3000 meskipun untuk historis di luar dari historis informasi laporan keuangan, tapi mostly materialitas itu banyak digunakan untuk sesuatu yang sifatnya kuantitatif. Nah kan, tapi untuk informasi di ISA 5000 karena sustainability information sendiri adalah aspeknya tidak hanya di aspek yang juga keuangan ya, karena juga ada aspek yang kita hitung di aspek sosial misalnya atau aspek governance, maka level materialitas sendiri juga yang akan banyak dibahas adalah aspek yang kualitatif ya. Bagaimana professional judgment nanti akan menjadi kata kunci juga untuk bisa melakukan penilaian apakah hal-hal yang sudah didesain dan didisclose di dalam informasi yang kualitatif sendiri itu masuk dalam level yang bisa bias jika diabaikan oleh assuror. Oke, konsep double materiality juga menjadi lebih kental ya untuk di ISA 5000 sendiri, karena di aspek bagaimana perusahaan juga memberi dampak kepada ESG, dan ESG juga bisa memberi dampak kepada financial situation di dalam perusahaan, juga akan menjadi objek yang lebih spesifik ya ditekankan di ISA 5000 sendiri. Demikian. Oke, skopnya di ISA 5000 adalah karena dia masuk dalam konteks attestation engagement, maka ISA 5000 ini semua informasi yang berkaitan dengan sustainability information, bentuk penyajian yang sangat bervariasi itu bisa masuk ya dalam kaitan di assurance engagement, baik untuk penyediaan reasonable maupun limited untuk assurance engagementnya sendiri. Dan bentuk penyajiannya juga bisa beragam, bisa di annual report, integrated report, dan sustainability report sebagai bagian dari objek ya yang bisa di-assure menggunakan ISA 5000. Dan standar ini tidak berlaku atas informasi keberlanjutan yang diharuskan pada audit laporan keuangan entitas, seperti misalnya ada standar yang berkaitan dengan provision atau ada impairment yang diatur di standar katakanlah pelaporan di akuntansi gitu, maka standar yang terkait dengan ISA 5000 ini sebenarnya tidak bisa menjadi referensi untuk bisa dilakukan penilaian bagi standar yang memang sudah diatur di dalam standar reporting yang lain gitu. Akan tetapi bisa menjadi tambahan informasi atau tambahan bukti atau evidence bagi penyajian di dalam gambaran penggalian bukti dengan menggunakan standar ISA 5000. Dan tujuan dari
asuransi ini sama halnya seperti asuransi pada umumnya, yaitu untuk memperoleh gambaran kesimpulan terkait dengan sustainability information dan juga memperoleh asuransi yang limited atau reasonable ya. Jadi juga ada pembuktian yang dilakukan dalam proses audit secara umum, yaitu memastikan bahwa kesimpulan yang nanti akan ditarik dari sustainability information dengan menggunakan ISA 5000 akan menjadi satu tambahan peningkatan kualitas bagi informasi sustainability yang telah disusun oleh perusahaan. Dan karena ISA 5000 tadi adalah terkait dengan sustainability information dan matters, maka informasi keberlanjutan yang topik yang menjadi objek yang di-assure adalah tentunya adalah aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek tata kelola. Di aspek lingkungan sendiri kita mengenal ada iklim, energi, air, biodiversity, dan juga untuk di aspek sosial sendiri kita juga telah mempelajari bahwa di aspek untuk labor atau tenaga kerja, kemudian K3 kepegawaian diversity, terus memberikan kesempatan yang sama untuk di hak asasi manusia juga untuk keamanan dan diskriminasi, dan juga adat istiadat, kemudian local consumer community, pemasok, dan juga kebocoran data misalnya untuk consumer privacy juga menjadi topik yang akan di-assure dengan menggunakan ISA 5000. Di samping topik governance juga terkait dengan struktur organisasi, board, kemudian remunerasi, TCWG, dan topik ekonomi seperti kinerja ekonomi, indirect economy impact, dan corruption, termasuk juga anti persaingan dan pengadaan pemasok menjadi bagian dari topik yang akan menjadi objek yang akan dilakukan assure menggunakan ISA 5000. Dan aspeknya sendiri juga bisa beragam dari topik yang nanti akan diungkapkan atau dipilih atau di-assure. Ada apakah aspek di analisis dampak yang di-disclose ya oleh laporan, kemudian juga strategi dan model bisnisnya, sampai dengan risiko, peluangnya, inovasi, efek keuangannya, manajemen risiko, matriks dan KPI-nya, serta target dan juga kontrol internal, sampai analisis skenario. Artinya ini secara spesifik untuk sustainability reporting yang dilakukan sebagai objek dari ISA 5000 sendiri yang akan di-assure ini adalah menjadi ekosistem yang utama ya dari hierarki penyajian untuk sustainability reporting. Oke, ini dari aspek informasi keberlanjutan ini mungkin salah satu gambaran matriks saja yang misalnya topik yang akan di-disclose ya oleh ISA 5000 yang akan diadres oleh ISA 5000 ini harus secara spesifik disampaikan apakah di aspek topiknya dan kemudian di komponen apa saja yang akan dilakukan di assure, dan kemudian juga bagaimana nantinya topik-topik yang dipilih ya, apakah topik di E, di S, dan di G. Yaitu misalnya contohnya untuk matrix and KPI, maka kita juga akan nantinya melakukan penilaian dan juga menggali informasi tidak hanya di aspek inquiry tapi juga sampai dengan informasi untuk bisa mendapatkan kesimpulan ya bahwa apakah fair presentation yang juga sudah di-disclose di dalam laporan sustainability ini bisa kita simpulkan wajar atau bisa kita simpulkan tidak kita kecualikan. Okay. Nah, ini salah satu contoh dari assurance statement yang kami coba ambil, meskipun ini memang masih menggunakannya ISA 3000 ya. Jadi address terhadap assurance statement di dalam informasi yang tadi di awal disampaikan bahwa bisa dipilih dengan misalnya matriks tertentu atau topik tertentu, ini nanti harus ada penyajian ruang lingkupnya yang akan menjadi informasi bagi pembaca dari laporan asuran. Seperti misalnya ini ada engagementnya hanya untuk limited, kemudian hanya untuk di disclosure of finance emission saja. Begitupun juga misalnya untuk di tahun 2023-2024 ini salah satu contoh juga di conclusionnya juga harus secara spesifik yang menyebutkan bahwa apa topik yang diambil, apa material yang di assure, kemudian juga nantinya informasi tersebut harus inline dan juga harus bisa terinform dengan secara spesifik. Nah, ISA 5000 ini juga lebih detail memberikan gambaran terkait dengan syarat tersebut. Nah, bagaimana hubungan antara audited financial statement dengan
laporan keberlanjutan ya, yang apalagi juga saat ini double materiality juga sudah menjadi salah satu permintaan untuk bisa diungkapkan di dalam PSPK 1 dan PSPK 2 ya, terkait dengan dampak in dan out gitu terkait dengan ESG. Dan informasi untuk keuangan sendiri sebenarnya di sini adalah yang muncul ya di dalam notes to financial statement dan bisa menjadi bagian dari bukti atau other information untuk ISA 5000. Jadi artinya relation dengan audited financial statement juga bisa menjadi salah satu perluasan terhadap bukti yang bisa diambil jika misalnya perusahaan juga sudah dilakukan audit atas laporan keuangannya dan ada aspek-aspek keberlanjutan atau aspek-aspek untuk di informasi keberlanjutan yang juga merefer atau bisa di-refer di dalam catatan atas laporan keuangan atau komponen-komponen yang disajikan di dalam laporan keuangan dalam laporan auditor independen untuk laporan keuangan. Ini contoh yang misalnya kita bisa lihat di sini adanya material accounting policy judgment estimate tapi terkait dengan decommissioning and restoration cost yang hubungannya sama provision. Jadi ada kebijakan akuntansi yang dilakukan terkait dengan provisi dan ini juga akan bisa menjadi salah satu bagian dari informasi tambahan untuk menjadikan dasar bagi assuror atau bagi penyedia asuransi dalam menggunakan ISA 5000. Oke, ya ini tadi sudah disampaikan ya bahwa 3, 4, 10 sendiri untuk assurance engagement for greenhouse gas statement sendiri sini sebenarnya sudah di withdraw sejak diimplementasikannya di ISA 5000. Akan tetapi kalau kami melihat dari praktisi atau lembaga auditor atau lembaga profesi di auditor sendiri, ISA 3410 ini belum secara resmi ya untuk di withdraw karena juga memang penerapan untuk ISA 5000 sendiri sampai saat ini masih dilakukan adopsi untuk diimplementasikan di Indonesia, khususnya untuk praktisi yang nantinya akan menggunakan ISA 5000 sebagai dasar mereka memberikan jasa asuransi. Oke, ini untuk di fair presentation and compliance kriteria. Jadi apa sih sebenarnya yang dilakukan dalam compliance atau standar established kriteria yang digunakan jika kita memberikan jasa untuk asuransi sustainability information? Itu kriterianya adalah tolak ukur, mengukur dan menilai sustainability matters. Di mana sustainability matters tadi adalah aspek-aspek di sustainability yang ada di aspek E, di aspek E, S dan di aspek G, yang juga ada framework dalam kriteria yang fair presentation dan juga compliance, di mana standar pelaporan yang diterapkan oleh misalnya global standard dalam laporan perusahaan ini harus menyajikan data yang sesuai dengan indikator. Yang indikator yang disajikan untuk aspek misalnya emisi, kemudian aspek energi, aspek pengolahan limbah, dan juga yang menyajikan informasi tambahan tersebut itu ada aspek yang penting seperti dampak sosial dan juga dampak inovasi ramah lingkungan misalnya gitu. Jadi artinya ada kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk sustainability matters ini yang nantinya akan dijadikan kita coba compare ya, atau kita coba lakukan penilaian atas kriteria tersebut, apakah mereka sudah apply, apakah sudah diimplementasikan sehingga nanti penyajian wajar akan menjadi salah satu goals ya, atau untuk bisa kita jadikan gambaran bahwa informasi keberlanjutan ini adalah dikonsum oleh pembaca adalah menjadi kriteria penyajiannya sudah wajar gitu, sehingga secara reasonable assurance atau informasi secara reasonable itu bisa ditangkap secara baik gitu oleh pembaca atas informasi yang disajikan. Jadi artinya kembali lagi saya ke konsep di awal bahwa ISA 5000 ini banyak melakukan penekanan terhadap auditability ya, apakah pihak yang menyediakan atau pihak yang menyusun sustainability information sendiri itu sudah menyiapkan perangkat dan juga tata kelola yang artinya nantinya bisa kita assure dan layak untuk kita berikan jasa ini gitu, untuk jasa assurance dan
dan audit, atau untuk di limited dan di reasonable. Dikarenakan memang kalau melihat dari ISA 5000 sendiri, memang penekanan atas precondition ini menjadi salah satu hal yang berbeda dari ISA 3000. Oke, demikian. Oke, apa beda dari limited assurance dan reasonable assurance ya? Untuk di tujuan sendiri, kalau untuk limited assurance, jadi keyakinan yang terbatas, yaitu di mana praktisi menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima namun lebih tinggi dibandingkan dengan reasonable. Jadi artinya kalau untuk limited assurance sendiri, kita bisa mengambil beberapa part dari sustainability information yang di disclose, dan kemudian juga di limited assurance sendiri kita akan bisa pengumpulan terhadap resikonya itu jadi bisa kita terima lebih rendah untuk peningkatan di limited assurance. Artinya nanti dari proses yang dilakukan untuk gathering data, kemudian juga untuk memberikan conclusion, dan juga prosedur yang dilakukan, rata-rata untuk limited assurance ini lebih banyak di analytical procedure dan juga inquiry. Jadi di analytical procedure sendiri juga memberikan gambaran bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan sendiri memang sudah memenuhi tujuan, tapi memang tidak lebih banyak dari reasonable assurance. Dan conclusionnya untuk limited assurance di dalam ISA 5000 ini nanti bahasanya adalah negative conclusion. Sebenarnya ini memang sudah diterapkan ya di ISA 3000 sendiri, dan juga di standar jasa review untuk historis laporan keuangan, yaitu untuk negative conclusion, di mana kalimatnya sendiri adalah praktisi itu akan menyatakan bahwa tidak terdapat satu hal yang menyebabkan praktisi percaya bahwa informasi bla 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 tidak diungkapkan sesuai kriteria. Meskipun memang negative conclusion ini bukan yang paling top ya, artinya yang paling tinggi dari resiko yang diambil oleh penyedia asuransi adalah positive opinion, di mana memang nantinya untuk di reasonable assurance sendiri, karena memang requirement untuk reasonable assurance jika kita memilih untuk menyediakan jasa reasonable sendiri, kebutuhan untuk proses engagement sampai reportingnya sendiri nanti akan jauh lebih membutuhkan pertanggungjawaban ya, bahwa penyajian terhadap reasonable sendiri memang harus pengumpulan bukti yang lebih banyak dan seterusnya. Nah, untuk di reasonable assurance tadi kan peningkatan asuransi itu resikonya itu lebih diterima di level yang lebih rendah. Jadi ketika praktisi akan menurunkan resiko perikatan yang di tingkat yang lebih rendah, artinya resiko terkait dengan pelaporan sendiri sudah banyak nantinya diserahkan atau diambil alih atau diterima lebih sedikit, sehingga nantinya gathering bukti dan juga informasi yang harusnya digali dan pastinya untuk menghasilkan nantinya kesimpulan terhadap reasonable assurance ini akan lebih banyak. Dan untuk conclusionnya sendiri ada di positive opinion, yaitu memberikannya seperti informasi kewajaran atau informasi tersebut itu telah sesuai dengan standar gitu. Jadi memang di standar reasonable assurance ini seperti audit ya, untuk informasinya akan disajikan bahwa asuror akan menyatakan bahwa semua informasi yang telah tersaji di dalam ruang lingkup terhadap pekerjaan ini telah disajikan secara fairly presented atau disajikan secara wajar, sehingga memang proses untuk bisa mendapatkan proses tersebut maka harus sangat dipastikan penggalian bukti dan juga menggunakan estimasi ataupun standar kriterianya harus lebih diperhatikan, karena kalau tidak akan bisa jadi bias ya terkait dengan informasi tersebut yang sudah dinyatakan reasonable, akan tetapi proses yang dilakukan pada saat menggali data tidak bisa menghasilkan kesimpulan tersebut. Termasuk juga untuk di risk assessment-nya, di penilaian resikonya kalau di limited assurance ini salah saja pada tingkat pengungkapan atau disclosure level, tapi kalau untuk di reasonable itu pada tingkat assertion level. Jadi memang jauh lebih detail untuk di reasonable assurance dibanding untuk di limited assurance. Termasuk juga di dalamnya jika terdapat inkonsistensi informasi, maka bisa melakukan prosedur tambahan untuk reasonable assurance. Termasuk juga ada informasi misalnya going concern atau juga subsequent information ya, itu juga bisa menjadi salah satu tambahan informasi jika kita
menyediakan jasa assure untuk di reasonable assurance. Artinya akan terdapat penekanan yang lebih banyak, bahkan juga nantinya tim dari assurance provider juga harus menyiapkan kertas kerja, kemudian prosedur yang lebih detail, dan juga inquiry yang lebih kolaboratif ya untuk bisa mendapatkan banyak hal, sehingga kesimpulan yang diambil oleh assurance ini jadi bisa lebih meyakinkan dan juga memiliki dampak bukti yang lebih baik. Di dalam standar ini juga terdapat statement ya, atau di ISA 5000 itu mengatur apakah perikatan bisa dalam dua perikatan dalam satu cakupan ya, dalam cakupannya assurance limited dan reasonable. Apakah dalam satu perikatan itu bisa dua, yaitu assurance dan assurance limited dan assurance reasonable. Nah, jawabannya itu di dalam di dalam ISA 5000 itu mengatur bahwa bisa gitu, it is possible, sangat memungkinkan untuk bisa menyediakan perikatan asuransinya itu pada satu entitas ini, yang satu limited assurance dan juga ada reasonable assurance. Misalnya untuk di aspek S kita ambil yang limited, di aspek untuk E-nya adalah yang reasonable assurance, sehingga akan sangat disesuaikan dengan topik dan juga dari information sustainability yang di-provide. Nah, akan tetapi juga harus disetujui ya oleh pihak yang terlibat pada asuransi tersebut, sehingga pembaca juga mengetahui informasi keberlanjutannya menggunakan tingkat asuransi yang reasonable atau limited, karena pastinya akan ada jenis report yang cukup nanti lebih panjang dan juga lebih informatif ya, terkait dengan penekanan mana yang masuk dalam limited assurance, mana yang masuk dalam reasonable assurance. Ini ada salah satu contoh ya, di mana limited assurance dan reasonable assurance ini menjadi dalam satu entitas, tapi ada dua perikatan, mana yang dilakukan assure untuk limited, mana yang dilakukan assure untuk atau reasonable assurance. Ya, misalnya di sini engage di BHP, dia memprovide untuk limited assurance over certain sustainability data and disclosure. Untuk di limitednya sendiri, dia mengambil qualitative disclosure-nya untuk operating financial review, dan juga apa-apa saja nih yang di-assure di limitednya, misalnya sustainability policy-nya, kemudian juga identifikasi dari material sustainability issue-nya, resikonya, dan opportunity-nya yang secara umum ini disclose di dalam limited assurance tersebut. Dan di samping itu juga ternyata ada scope 1 dan scope 2 untuk GHG emission atau greenhouse gas emission yang di report juga dengan menggunakan reasonable assurance. Jadi artinya dalam satu perikatan ini bisa untuk menyediakan dua kualitas ya dari asuransi, yaitu limited dan reasonable. Ada fundamental konsep lagi yang juga harus menjadi gambaran di ISA 5000 ya, karena memang di ISA 5000 sendiri tadi khusus untuk sustainability information yang dilakukan assure, maka aspek-aspek dalam konteks pemberian jasa asuransi ini juga tidak keluar ya dari kerangka utama untuk pemberian jasa asuransi, seperti penggunaan skeptis professional judgment, kemudian juga adanya memastikan bahwa ada tanggung jawab untuk fraud dan noklar, dan juga aspek materiality, kemudian pengumpulan bukti yang cukup, dan juga dokumentasi. Artinya kalau melihat dari fundament konsep di dalam engagement ISA 5000, meskipun dia limited, sebagaimana tadi disampaikan bahwa secara spesifik memang diatur di ISA 5000 bahwa pun secara spesifik dia hanya limited assurance yang diberikan, tapi tetap harus si assurer ini harus dapat, atau assurance provider harus dapat memberikan atau memiliki pemahaman yang baik gitu terkait dengan aspek-aspek ESG, dan juga menggunakan professional judgment-nya, skeptis profesionalnya, dan juga aspek-aspek lain yang secara common digunakan dalam profesi sebagai auditor atau profesi sebagai assurer. Bagaimanakah proses dari engagement resources yang dibutuhkan untuk di perikatan jika kita sebagai assurance provider yang memiliki engage terhadap satu entitas yang membutuhkan jasa assurance?
Oke, yaitu untuk tim perikatan sendiri yang pasti ada personal firmnya dari leadernya, kemudian dari ada tim yang nantinya akan memberikan jasa tersebut, dan juga praktisi yang juga bisa masuk dalam tim perikatan ya, karena tadi aspeknya juga ada aspek E, aspek S, dan aspek G. Tentunya kita juga dapat untuk bisa meng-hire pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam aspek accessibility information juga untuk bisa kita gunakan, termasuk juga misalnya tenaga ahli internal. Jadi artinya di dalam engagement resources sendiri tentunya ini karena multidisiplin dan juga aspek yang dibahas tidak hanya di aspek keuangan tapi juga aspek bahkan bukan aspek keuangan ya, aspek keberlanjutan, sehingga proses untuk tim perikatan atau engagement resources sendiri adalah bisa terdiri ya dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi yang lebih bervariasi. Begitupun juga diperkenankan untuk menggunakan eksternal dari tim perikatan, jadi tenaga ahli eksternal, kemudian internal audit dan praktisi lain yang secara profesional mereka juga merilis atau memiliki kode etik dan juga standar mutu dalam proses perikatan mereka, tapi itu juga bisa menjadi bagian ya dari pihak yang nanti kita akan komunikasikan atau bisa menjadi other evidence atau other information yang bisa mendapatkan memperkaya informasi yang kita akan gunakan dalam engagement assurance tersebut. Seperti misalnya praktisi yang ada praktisi yang misalnya secara spesifik dia menghasilkan aspek S misalnya khusus untuk HAM misalnya, atau untuk sumber daya tertentu gitu yang nantinya akan dikeluarkan, maka itu bisa menjadi bagian dari eksternal dari tim perikatan. Akan tetapi secara standar ISA 5000 juga mengatur bahwa proses yang harus dilakukan di dalam penggunaan praktisi lainnya sendiri juga tidak boleh ya tidak boleh menjadi bagian dari tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh practitioner lain untuk proses di kita. Oke, di ISA 5000 ini mengatur pula tentang siapa sih sebenarnya yang menjadi ketua perikatan dan apa requirement-nya untuk bisa menjadi engagement leader, dan juga hal-hal apa saja yang harus dikuasai ya, topik-topik apa saja dan keahlian apa saja yang harus dikuasai dalam memberikan jasa asuransi ini. Untuk ketua perikatan sendiri harus memiliki, dan tim perikatan keseluruhannya harus memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam kemampuan asuransi ya. Tentunya nantinya seperti tadi di slide sebelumnya disampaikan ada professional judgment, ada professional skepticism, ada gathering data, kemudian juga ada informasi yang harus dipastikan untuk kemampuan komunikasi dan kemampuan inquiry, sehingga kompetensi minimum dalam memberikan jasa asuransi sustainability information juga harus dipenuhi oleh engagement leader dan tim. Kemudian juga pemahaman atas persyaratan etis ya, karena untuk kode etik sendiri juga menjadi penting, bahwa objektif, integritas, professional due care, professional behavior, sampai dengan independensi juga menjadi salah satu prasyarat yang harus juga jangan sampai terjadi nanti benturan kepentingan atau konflik of interest dalam nantinya menyajikan report, dan juga kemampuan sustainability yang cukup untuk bertanggung jawab atas kesimpulan yang tercapai pada perikatan ya. Tentunya ini juga diharapkan dan juga dipastikan bahwa tim yang nantinya akan terlibat dalam engagement asuransi ini juga harus memahami terkait dengan topik-topik di keberlanjutan, baik topik environment, topik sosial, dan topik governance. Seperti ini juga dalam figure kami sajikan di keahlian yang dibutuhkan ya untuk pemberian jasa ISA menggunakan standar ISA 5000, yaitu kita juga informasi-informasi yang nanti kita gathering dan kita assure juga terkait dengan keahlian tenaga ahli karbon, ahli tata kelola, tax consultant. Ini juga sangat penting karena juga masuk dalam aspek G.
kemudian ahli etika dan compliance, kemudian penasihat kebijakan sampai konsultan di tata kelola dan manajemen, di mana ada salah satu contoh ya dari konsultan tata kelola, ada kerangka untuk tata kelola yang nantinya juga harus dilakukan. Kita harus assure dan juga memastikan bahwa apakah semua topik dan juga sustainability matters tersebut sudah terinform dengan baik di dalam sustainability information, dan sustainability information juga kita lakukan verifikasi dan penilaian ya, apakah keandalan dari informasi tersebut itu tidak bias dan juga bisa dipastikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, baik. Selanjutnya untuk engagement prosesnya ya, ini secara singkat saja mungkin saya coba bahas di aspek sebelum ke engagement proses ya. Jadi ada materiality konsep ya. Tadi sebenarnya sudah sedikit sampaikan ya di pembahasan sebelumnya terkait dengan materiality konsep, karena materiality konsep di dalam informasi sustainability ini juga harus dimulai dari tahap yang pertama sampai tahap yang ke-6, dimana di tahap pertama mulai dari penerimaan atau acceptance dan juga perikatan yang berulang ya bagi entitas yang kita berikan jasa asuransinya gitu. Jadi kita juga harus memastikan bahwa apakah kriteria untuk kita memilih mereka atau kita bisa menerima perikatan itu sudah sesuai dengan informasi keberlanjutan yang dilaporkan. Artinya secara gambaran umum pemahaman kita tentang proses bisnis, kemudian juga informasi sustainability yang akan nanti dilaporkan ini juga harus kita tentukan kira-kira jenis industri yang relevan dengan perikatan tersebut itu juga harus bisa dipastikan bahwa relevan pula dengan informasi sustainability yang nantinya akan harus kita kuasai, sehingga level materialitas konsep dalam penerimaan ini juga akan menentukan apakah kita terima atau tidak perikatan tersebut, dikarenakan misalnya level materialitas tersebut tidak match dengan kompetensi yang dimiliki atau tidak mampu untuk bisa menjalankan kode etik katakanlah dalam penerimaan atau kelanjutan dari perikatan yang berulang. Begitupun juga untuk risk assess ya, atau penilaian risiko, di mana gambaran terhadap pemahaman sustainability matters and information, juga sistem informasi yang digunakan oleh entitas dan juga mengidentifikasi dari internal control yang akhirnya nanti bisa menyediakan information sustainability atau sustainability information juga menjadi kunci ya. Karena ini kalau melihat kalau kita compare dengan informasi historis, pada dasarnya proses 1-6 ini juga berlaku ya. Dengan di informasi sustainability kita juga harus bisa memastikan apakah adanya resiko yang nantinya kita harus mitigasi sebagai asuror, dikarenakan adanya level materiality yang kita anggap itu sangat mempengaruhi bagi pembaca yang nantinya akan mengkonsumsi dari laporan asuransi kita. Dan kemudian juga risk response atau bagaimana kita menanggapi resiko, yaitu setelah kita tahu bahwa resiko yang nantinya akan kita terima pada level tertentu, kita harus mampu untuk menyediakan kira-kira bagaimana cara dan prosedur apa yang harus disiapkan ya untuk kita mampu untuk nantinya bisa mendapatkan kesimpulan atau bisa menggathering bukti-bukti yang komplit dan bukti-bukti yang reliable, sehingga nantinya hasil assurance yang kita berikan baik limited maupun reasonable itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita juga mengenal adanya performance materiality di dalam overall materiality dan performance materiality di dalam pertimbangan kesalahan penyajian yang teridentifikasi ya, sehingga nantinya atas judgement tersebut, baik judgement secara kuantitatif maupun judgement secara kualitatif ini akan clear ya, bahwa apakah kita bisa abaikan ketika kita menemukan adanya kesalahan atau kesalahan penyajian yang kita identifikasi tapi masih di bawah level materiality, artinya masih kita bisa terima dan sehingga tidak perlu di-disclose atau tidak perlu diungkap atau bahkan tidak perlu dijadikan modifikasi terhadap report atau conclusion yang kita berikan. Dan yang kelima juga di materiality konsep pada kesimpulan, juga kita akan melihat apakah pembaca ketika secara overall akan menarik informasi dari laporan asuransi yang kita berikan, juga jangan sampai tidak kita prioritaskan atau tidak bisa kita berikan informasi yang clear gitu ya, atau kita tidak ungkapkan.
sampai ke output dari proses untuk di penggunaan ISA 5000 ini, yaitu menarik kesimpulan apakah misalnya ada modified information jika informasinya material tidak diungkapkan. Jadi matriks terkait dengan reasonable assurance juga pada dasarnya kita harus juga bisa melihat konsep-konsep pervasif. Apakah misalnya dampak materiality ketika kita abaikan ini bisa berdampak yang sangat material, pervasif atau tidak pervasif gitu. Nantinya akan bisa kita jadikan pertimbangan apakah kita harus memodifikasi conclusion dari informasi sustainability yang akan kita rilis di dalam report. Nah, proses engagementnya sama halnya seperti proses asuransi lainnya, mulai dari pre-engage sampai dengan keluarkannya report, mulai dari penerimaan perikatan, tadi prakondisinya yang sudah secara spesifik ya ditekankan untuk di ISA 5000, kemudian risk assess-nya, risk response-nya, kemudian nanti akumulasi conclusion, sehingga nanti kita sampai di tahapan apakah kita harus melakukan written conclusion-nya, apakah ini modified atau unmodified information atau opinion yang diberikan oleh penyedia asuransi. Oke, ini tadi saya highlight sedikit saja. Tadi sudah dibahas ya di kaitan dengan precondition dan juga adanya terms and of agreement ya terkait dengan apakah kita mampu untuk bisa menerima atau menolak ya, atau mungkin memodifikasi penolakan terhadap kondisi-kondisi yang kita lihat ini memang tidak memenuhi syarat gitu untuk kita bisa menyediakan jasa asuransi di dalam informasi di dalam entitas tersebut gitu ya. Seperti misalnya untuk di preliminary knowledge tentunya karena ini sesuatu information, maka kita juga harus tahu standar yang digunakan, informasi keberlanjutan yang dilaporkan, cakupannya, apakah seluruh atau sebagian dari informasi keberlanjutan yang disajikan. Dan kita juga harus clear apakah entitas kita itu mampu untuk peran kita ini bisa bertanggung jawab, punya basis yang kuat, kemudian informasinya juga apakah di awal ya sebelum kita melakukan engagement itu apakah memenuhi kriteria relevan, lengkap, reliability, netral, terus understandable gitu ya. Jadi ini sebenarnya prinsip dasar ya untuk sebuah engagement sebelum dilakukan, karena memang ISA 5000 sendiri penekanannya sama seperti ISA 3000. Jadi proses untuk memastikan bahwa practitioners ini memenuhi code of conduct-nya ini relatif lebih ditekankan ya di dalam ISA 5000. Termasuk juga ruang dan lingkup tanggung jawab. Jadi artinya kita memang sebelum precondition ini harus bisa memastikan apakah kita memang mampu ya untuk bisa mampu paham dan juga memahami terhadap apa yang diminta dalam penyediaan jasa ini gitu ya, termasuk ruang lingkupnya, tanggung jawabnya, dan bagaimana manajemen juga tahu bahwa perbedaan antara praktisi dan tanggung jawab manajemen dalam menyediakan dan juga dalam memberikan jasa assurance ini juga harus relatif lebih clear. Artinya jika assurance provider ini maka kita tidak boleh memiliki konflik of interest ya untuk juga katakanlah ikut membantu menyusun dan kemudian juga ikut membantu untuk memberikan jasa konsultan yang bisa menyebabkan adanya nantinya benturan kepentingan gitu. Ketika kita memberikan jasa assurance, maka precondition ini menjadi sangat penting. Untuk planning activity di tahap selanjutnya juga kita sudah mendapatkan gambaran. Kalau mungkin saya compare dengan historical information, kita juga harus memastikan bahwa planning activity juga kita menentukan subjek dari asuransinya, kemudian bukti-buktinya kira-kira apa, sumber daya yang kita gunakan, sehingga nanti strategi yang kita harus buat mulai dari penyusunan berapa level materialitasnya, kemudian juga bagaimana prosedur audit yang nanti akan didesain itu sudah akan kita buatkan di dalam planning activity. Bahkan juga untuk basis-basis penentuan performance materiality mulai dari dokumentasinya juga menjadi salah satu kata kunci ya dalam kita menentukan planning. Sehingga mungkin memang kalau ditarik kesimpulan awal bahwa precondition sampai level planning pada dasarnya professional skepticism dan professional judgment ini menjadi salah satu sikap yang juga harus tetap diberikan ya bagi assurance provider jika menggunakan ISA 5000, karena artinya kalau ini tidak dipenuhi maka kemungkinan nantinya terkait dengan proses selanjutnya ini tidak bisa secara
berkualitas ya, asuransinya bisa di-provide oleh asuransi provider. Setelah di level setelah di tahapan planning, maka saya lanjut ke acceptance-nya ya. Jadi apakah condition tersebut ini diterima atau tidak. Jadi kalau misalnya kita menerima, maka lanjut kepada engagement-nya. Jika tidak ini, maka apakah bisa dilanjutkan untuk diubah atau memang tidak dilanjutkan ya gitu. Kecuali artinya misalnya kita turunkan level dari precondition tersebut, artinya levelingnya bukan di leveling asuransi yang reasonable, mungkin bisa diturunkan menjadi limited, atau bahkan juga bisa diberikan jasa untuk penyediaan atau mungkin jasa konsultansi atau jasa penyusunan yang memang dianggap masih belum layak ya untuk kriteria tertentu atau preconditionnya dipenuhi gitu oleh assurance provider. Nah, untuk di level selanjutnya yaitu risk assess ya, tentunya sama seperti objek informasi lainnya ya, baik di objek yang berkaitan dengan sustainability maupun objek dari informasi di luar dari historis informasi laporan keuangan pun, pemahaman terhadap sustainability matters-nya, kemudian terhadap entitasnya, bagaimana strukturnya, boardnya, siapa yang memiliki kebijakan, pembuat kebijakan, bagaimana penerapan strategi yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan mitigasi atas climate matters misalnya, atau untuk di aspek lingkungan, legal dan juga sistem informasi, itu menjadi salah satu bagian dari bahan yang kita assess ketika kita sudah menerima perikatan tersebut. Meskipun mungkin kalau di pre-engage sendiri secara umum tidak sedetail ya dari ketika kita sudah melakukan risk assess untuk nantinya kita tuangkan dalam risk response, yaitu tahapan prosedur, timeline, nature, staffing, kemudian perluasan terhadap jenis-jenis alat atau bahkan juga kertas kerja yang nanti akan digunakan dalam proses assessment tersebut. Itu akan lebih banyak di conclusion atau dilakukan setelah kita memastikan bahwa apakah risiko yang dihadapi dalam kita memberikan jasa tersebut ini di level yang bisa diterima, apakah kita naikkan di levelnya atau diturunkan. Sebagaimana juga di level resiko sendiri, kalau kita memahami mungkin secara konseptual di dalam resiko audit sendiri ada, atau resiko dalam assurance ada resiko untuk bawaan, kemudian resiko kontrol dan juga resiko deteksi. Artinya itu juga menjadi salah satu ukuran yang menjadi pertimbangan kita untuk nantinya kita kuantitatifkan apakah level risiko ini bisa diterima dan sampai ke nantinya proses kita merespon dan juga kita melakukan pekerjaan lapangannya untuk proses assurance tersebut. Oke, untuk di risk response ya, untuk di risk response sendiri memang ini ada kata kunci yaitu TOC ya, untuk di test of control, terutama untuk di konteks material misstatement ya, yang baik di limited assurance maupun di reasonable assurance, keduanya mengharuskan ya praktisi itu memperoleh bukti terhadap efektivitas dari internal control. Dimana mungkin agak sedikit perbedaan ya, kalau untuk limited assurance sendiri secara umum misalnya review ya, ini prosedur utamanya memang lebih ke hanya inquiry dan juga analytical prosedur. Tapi untuk di ISA 5000 ini tetap ada requirement untuk juga memahami internal control, meskipun mungkin tingkat kedalamannya tidak sedalam reasonable assurance jika kita memberikan jasa limited assurance. Tapi TOC menjadi salah satu prosedur yang tidak boleh dihilangkan meskipun kita melakukan pemberian jasa untuk limited assurance. Ya, selanjutnya juga untuk documentation, requirement-nya adalah penyusun dokumentasi perikatannya. Jadi kita juga harus memastikan bahwa apa-apa saja yang harus kita butuhkan, apa yang kita butuhkan dalam rangka mendapatkan pemahaman, kemudian dalam rangka mendesain prosedur, mendesain nature, waktu, dan juga ruang lingkup, dan bahkan juga ekspektasi hasil dan bukti yang akan diperoleh selama prosedur itu dilakukan. Sehingga prosedur dokumentasi ini menjadi salah satu kunci dari
jenis jasa yang kita berikan, yaitu jasa asuransi, karena buktilah yang akan menjadi salah satu penarik kesimpulan ya pada akhir dari jasa asuransi yang diberikan ini. Begitupun juga kita harus memastikan bahwa jangan sampai kita miss dengan hal-hal yang signifikan yang nantinya kita miss untuk kita gathering informasi yang berkaitan dengan dokumentasi. Ya, lanjut di proses evaluating evidence dan identifying misstatement juga sama halnya seperti proses konsep yang tadi, bahwa ada level materiality yang juga kita gunakan sampai sejauh mana kita temukan atau kita dapatkan adanya misstatement atau ketidaksesuaian antara kriteria yang disyaratkan dengan penerapan yang dilakukan oleh entitas, sehingga nantinya akan ada komunikasi untuk dilakukan usulan koreksi salah saji dan juga mempertimbangkan revisi atas materialitas, sampai kemudian juga adanya mungkin perlu dilakukan koreksi ya. Dan kalau misalnya tidak dilakukan koreksi sehingga mungkin misleading dari informasinya, maka kemungkinan akan dilakukan penentuan terhadap conclusion ya gitu yang akan diberikan. Oke. Oke, baik. Nah, ini ada jenis conclusion ya. Ini sebenarnya mirip seperti historical information atau diatur di ISAI 3000 ya, terkait dengan jenis-jenis kesimpulan yang akan diberikan untuk asuransi dengan menggunakan ISA 5000. Yang pertama adalah tentunya unmodified ya, unmodified conclusion. Di mana unmodified conclusion secara umum semua yang terkait dengan fairly presented dan juga compliance terhadap established kriteria ini dianggap tidak material ya, ditemukan oleh asuror, dan kemudian mereka akan bisa memberikan gambaran bahwa semua penyajian yang disajikan di dalam laporan asuransi ini disajikan secara wajar gitu ya, atas ruang lingkup yang diberikan. Nah, conclusion lain untuk selain di unmodified atau unqualified conclusion, ada qualified conclusion, adverse conclusion, dan juga disclaimer conclusion ya. Dimana untuk qualified conclusion sendiri tetap ada positif, karena kalau positive conclusion untuk reasonable atau limited tadi kan kata-katanya adalah kalau untuk reasonable penggunaannya seluruh yang disajikan wajar sesuai dengan established kriteria. Artinya kita merefer terhadap seluruh informasi tersebut itu bisa dinyatakan bahwa pembaca akan melihat semua hal ini tidak ada sesuatu yang signifikan yang membuat jadi bias informasinya. Nah, kalau untuk di negative conclusion ini juga karena kalimatnya adalah kami tidak ada satupun ya hal-hal yang menyebabkan kami tidak yakin bahwa accessibility information tidak sesuai dengan kriteria. Akan tetapi di qualified conclusion ini untuk dua jenis ini, baik positif maupun negatif, baik limited maupun reasonable, juga sangat dimungkinkan ditambahkan paragraf-paragraf yang bisa mendisclose adanya poin-poin atau hal-hal yang dikualifikasi gitu ya. Misalnya seperti melewati dari salah saji yang material atau batasan yang akhirnya menjadikan kesimpulan asuransinya tuh jadi bias gitu, sehingga nanti akan ada tambahan paragraf yang dinyatakan basis conclusion of qualified gitu. Kemudian juga kalau untuk adverse sampai disclaimer, tentunya ini semakin kesini semakin tidak diharapkan ya untuk dikeluarkan ya, atau tidak diharapkan baik dari provider maupun dari entitas ya, karena untuk di adverse sendiri perkataannya penyajiannya adalah tidak wajar ya, atau memang terjadi salah saji material yang tidak memenuhi kriteria yang diterapkan, dan juga ini akan sangat pervasif memengaruhi keandalan informasi. Nah, sampai ke disclaimer, yaitu tidak menyatakan pendapat atau tidak terdapat conclusion, di mana tidak ada opini, tidak bisa menyatakan opini karena banyak hal, bisa jadi adanya pembatasan ruang lingkup, buktinya tidak cukup, bahkan juga mungkin tidak auditable ya dalam
dalam kita bisa mampu untuk mengakses semua informasi yang telah di-disclose di dalam sustainability information, sehingga ini adalah menjadi salah satu ukuran bahwa semakin ke kanan tentunya semakin dinyatakan bahwa secara populasi sustainability information ini sangat bias gitu untuk dikonsumsi bagi stakeholders. Oke, nah ini salah satu contoh yang disajikan ya di dalam ISA 5000 terkait dengan assurance report, yaitu apa saja urutan ya terkait dengan report konten di assurance sendiri. Jadi misalnya mulai dari ada judul, kemudian ditujukan ke siapa laporannya, dan kemudian ada kesimpulannya di awal. Kesimpulannya apakah yang dinyatakan, apakah tadi unmodified atau modified conclusion, di mana ada qualified, disclaimer, dan adverse, dan juga mengidentifikasi entitas dalam perikatannya apa saja, terus mengidentifikasi sustainability matters-nya apa yang digunakan sampai menarik kesimpulan. Dan kemudian juga di paragraf selanjutnya harus ada basis for opinion untuk reasonable assurance maupun untuk limited assurance, bahwa kesesuaian terhadap perikatan ini tentunya sesuai dengan ISA 5000, dan juga tanggung jawabnya disesuaikan dengan praktisi yang menggunakan ISA, dan juga ada kalimat yang menyatakan bahwa buktinya sudah cukup untuk menyatakan kesimpulan. Dan tambahan, jika ada modified conclusion maka deskripsinya akan dimunculkan di dalam basis for opinion tersebut. Jadi sebenarnya mirip ya Bapak Ibu seperti ISA 3000 juga ya untuk ukuran urutan ya terhadap informasi yang harusnya terdisclose. Karena memang ISA 5000 sendiri adalah salah satu bentuk dari standar yang secara berdampingan ya ini dengan ISA 3000, tapi lebih secara spesifik standarnya khusus untuk informasi sustainability. Oke, kemudian juga untuk di poin yang ke-5 selanjutnya ada, jika misalnya ada informasi yang berhubungan dengan other information yang perlu dinotis atau perlu didisclose oleh assuror, bahwa yang terkait dengan misalnya adanya pengambilan tanggung jawab terhadap praktisi lain dan seterusnya, ini juga bisa didisclose di dalam paragraf tersebut. Oke. Dan sampai dengan adanya tanggung jawabnya. Jadi memang sebenarnya di sini pemilihannya ada tanggung jawab praktisi apa, tanggung jawab assurance itu apa gitu, atau penyedia asuransi itu apa gitu, sehingga nanti akan ada pembatasan bahwa tanggung jawab kita yaitu memberikan conclusion ya, atau memberikan opini terhadap sustainability information. Sampai dengan nanti ada tanda tangan praktisi, kemudian lokasi dan juga tanggal. Jadi ini salah satu ilustrasinya juga sudah ditampilkan ya di dalam lampiran dalam pronouncement-nya untuk IASB sendiri untuk ISA 5000. Bapak Ibu nanti bisa lihat contohnya untuk reasonable assurance opinion-nya, menggunakan kalimatnya adalah the accompanying sustainability influence is fairly presented in all aspect materials. Jadi mirip seperti proses yang kita biasa berikan ya untuk memberikan jasa asuransi untuk di assurance provider. Dan ada basis opini. Jadi urutannya memang ini urutan yang memang merefer sama standar pelaporan yang diatur di IASB sendiri. Oke. Nah, ada juga tambahan untuk informasi emphasis of matters, other information juga menjadi tambahan yang bisa memperkaya atau mendescribe ya beberapa hal yang memang ini ingin ditekankan ya oleh assuror gitu terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan sustainability. Jadi nanti ada kalimat attention-nya untuk specific disclosure-nya bla 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 gitu kan, sehingga nanti akan kita tekankan. Ini kalau di emphasis of matters sih biasanya ada kebijakan yang baru dilakukan, misalnya dalam penerapan standar baru, ini juga bisa dimunculkan di dalam emphasis of matters. Begitupun juga other information juga termasuk tanggung jawab di dalamnya juga hal-hal yang menjadi penekanan atau tambahan informasi yang ingin kita refer yang ada di dalam disclosure sustainability information untuk kita tarik di dalam paragraf opinion atau paragraf conclusion dalam report tersebut. Oke, dan seterusnya Bapak Ibu, ini mungkin contohnya bisa nanti dilihat di dalam lampiran.
Dan ini mungkin terakhir di challenge yang terjadi di Indonesia sendiri ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau pernah kami berdiskusi di sekitar pertengahan tahun 2025 ini ya, untuk membahas hal yang sama dengan ISA 5000. Jadi perkembangan sampai 6 bulan ini pun juga memang masih ongoing ya, masih berlangsung. Mungkin perubahan terkait dengan ekosistem sustainability reporting khususnya di assurance di Indonesia sendiri ini sebenarnya semua masih bergerak ya, karena masih dalam target cakupan untuk dikeluarkannya standar setting prosesnya sampai tahun 2027. Dan memang kalau melihat dari landscape dari ekosistem sustainability reporting di Indonesia ini diminta oleh IAP ya, Institute of Certified Public Accountant sampai 2027 itu untuk mengadopsi ISA 5000 ini agar bisa diterapkan di Indonesia. Mungkin juga nantinya akan ada modifikasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan yang lebih spesifik ya yang terjadi di Indonesia, yang mungkin ini akan ditekankan ya di dalam adopsi di ISA 5000 sendiri. Meskipun kalau secara umum sebenarnya penerapan secara langsung di ISA 5000 sudah banyak yang bisa ya diadopt ya untuk bisa diimplementasikan secara langsung. Dan kalau lihat dari ekosistem ini juga memang masih sampai 2027 ya. Jadi kita mungkin ini bahasan diskusi kita kali ini masih sifatnya earlier ya, dan untuk warming up ya terkait dengan nanti penerapan di masa-masa yang akan datang, terutama mungkin nanti untuk penerapan ISA 5000 di tahun 2026 Desember, yang mungkin nanti akan bisa kita lihat ya untuk tahun 2026 yang akan dilakukan Assure 2027 ini mungkin sudah akan harapannya sudah akan bisa terimplementasi sesuai dengan standar yang diadopsi di Indonesia. Begitupun juga nanti supaya tidak adanya penerapan ISA 5000 ini untuk katakanlah practitioners, di mana memang kalau melihat dari regulasi challenge-nya sendiri ada di aturan, kemudian di market kita dan juga di assurernya ya. Untuk di regulasi sendiri ya memang masih proses adopsi aja kalau di Indonesia. Kalau kita mungkin sedikit meliver dari adopsi ISA 3410 ya tentang gas rumah kaca sendiri, ini butuh waktu hampir 10 tahun ya bagi IAP gitu untuk mengadopsi ini. Tapi harapannya mudah-mudahan tidak untuk ISA 5000 ya, semoga bisa segera diterapkan untuk bagaimana implementasi di Indonesia. Dan juga untuk di penerapan pembahasan terhadap kata-kata practitioners yang baik akuntan dan non-akuntan ini juga sudah diharapkan pihak regulator juga akan bisa nantinya memastikan bahwa apakah Undang-Undang Nomor 5 2011 ya tentang Undang-Undang Akuntan Publik itu menyatakan jasa asuransi itu hanya bisa diberikan oleh akuntan publik. Nah ini sangat kontraproduktif dengan apa yang mungkin challenging ya, artinya challenging dengan adanya ekosistem sustainability yang sebenarnya secara masif itu bisa dilakukan oleh banyak praktisi gitu ya. Jadi mungkin ini juga menjadi tantangan dari harapan perubahan untuk adopsi ISA 5000 agar supaya bisa comply di Indonesia atau apply di Indonesia itu dengan lebih meriah gitu ya. Dan juga asuransi di Indonesia yang masih sukarela yang diatur di SEOJK 16 dengan kata jika ada, itu juga menjadi harapan untuk bagaimana apakah kualitas informasi dari sustainability ini bisa ditingkatkan untuk di Indonesia sendiri dengan regulasi yang secara gradually ini mengharuskan untuk entitas ini menyediakan report yang juga telah di-assure gitu oleh praktisi yang memiliki kompetensi. Begitupun juga untuk pasar ya, ini banyak kita juga melihat sampai dengan saat ini mungkin pasar yang belum mature dan juga kontrol dan proses juga artinya establishment untuk pasar dan perusahaan yang melaporkan sendiri juga masih memiliki struggling dan challenge ya untuk bisa nantinya memenuhi harapan bahwa penyediaan terhadap sustainability information juga telah tersedia dengan ekosistem yang sangat baik di dalam entitas. Karena jika melihat dari rilis dari situs Navigating Federal State of ESG Regulation ini, 64% ini banyak yang merasa bahwa ketidaksiapan di Assure ini karena adanya collecting and compiling data yang masih struggle. Di samping juga employee yang responsible di reporting sustainability dan juga pemahaman tentang requirement terhadap reporting itu sendiri yang memang masih ongoing.
Nah, di samping juga ada faktor lain seperti double materiality assessment-nya sampai dengan determining siapa yang akan nge-lead reporting team. Jadi memang masih di tahapan bagaimana tata kelola terhadap sustainability reporting di dalam entitas sendiri ini masih menjadi PR gitu untuk sampai saat ini masih terus berlanjut dan ditingkatkan. Dan begitu pun juga untuk assurance dan asurannya ya, dimana memang kompetensi seperti di awal saya sampaikan tadi bahwa untuk assurance menggunakan ISA 5000 karena sustainability information tidak hanya aspek di keuangan, tapi malah justru lebih banyak harus di capacity building ya untuk bisa lebih banyak pemahaman terkait dengan topik keberlanjutan seperti ES dan G, dan juga untuk sampai saat ini pun juga untuk pelatihan-pelatihan di bidang asuransi dalam pengungkapan keberlanjutan ini masih relatif terbatas ya, karena juga memang standarnya memang baru, tapi artinya ini memang menjadi sebuah tantangan kompetensi di luar dari pengetahuan akuntan atau keuangan. Dan bagi asuransi sendiri untuk kualitas dan ketersediaan data ini juga menjadi salah satu aspek yang mungkin belum se-mature kalau di audit laporan keuangan ya gitu, atau historical information, dimana mungkin reach sangat mudah, lebih mudah untuk di reach dan secara sistem sudah settle gitu. Akan tetapi mungkin untuk di sustainability sendiri ini proses yang mungkin masih perlu harus nantinya akan terus berkembang ya, semakin lama semakin lebih baik gitu. Seperti misalnya nanti mencari data ke siapa, dan kemudian tidak ada pembatasan ruang lingkup atas ketersediaan data. Dan tentunya juga kompleksitas dan kualitas dari KKP atau working paper di dalam penyajian untuk sustainability information ini ya, karena memang banyak datanya adalah campuran, tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif, maka desain terhadap KKP, desain terhadap sistem informasi untuk menjadi proses komunikasi antara auditi dengan auditor atau penyedia asuransi sendiri itu harus sebagai sebuah tantangan untuk terus-menerus diberikan agar supaya kualitas nantinya proses asuransi sendiri itu memang sudah terus-menerus menuju kepada kewajaran dan juga keandalan ya terhadap proses audit yang memang seharusnya dilakukan. Oke. Ya, ini mungkin saya skip saja untuk contoh-contoh ya, karena memang ini contoh-contohnya masih menggunakan banyak di ISA 3000 dan 3410 gitu ya. Jadi mungkin ini bisa nanti kami berikan ke Bapak Ibu sekalian ya, untuk mungkin nanti juga kita bahas di sesi tanya jawab.